billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, para santri dan jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan kali ini kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian ilmu akidah dari kitab Syarah Salasatil Usul di halaman 19. Masih melanjutkan pembahasan ini permasalahan yang pertama yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ada 4 kewajiban untuk dipelajari atau untuk diketahui. Nah, al-ula yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Nah, ilmu itu yang paling utama, yang paling pertama yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Wa huwa ma'rifatullah, yaitu adalah mengenal Allah. Ilmu, belajar sebelum mempelajari yang lain, kita belajar untuk mengenal Allah dulu, ya, ma'rifatullah dulu. Makanya ini juga yang harus kita ajarkan kepada anak, ya, kepada anak-anak. Itu dikenalkan dengan Allah dulu. Sebelum kenal dengan hal-hal yang lain, dengan perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia, ya, benda-benda dan sebagainya. Coba kita kenalkan Allah. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi, mengenalkan Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, ya, tapi banyak cara, ya, untuk mengenalkan adanya Sang Pencipta. Diajarkan, ditalkinkan kepada anak. Jadi setiap dalam keseharian kita bisa ingatkan, ketika makan misalnya, ya, kita ingatkan, nah, ya, yang memberi makan kita ini adalah Allah. Allah yang Maha Pemberi rizki. Jadi kenalkan Allah. Ya, makanya Rasulullah SAW kepada sahabat yang masih kecil, ya, saat itu, yaitu siapa namanya, Abdullah bin Abbas, ya, kalau tidak salah, yang kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu. Jadi kenapa? Karena sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan potensi dalam diri setiap manusia, yaitu fitrah. Makanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Ya, makanya ketika kita kenalkan kepada Allah, kepada Pencipta, kepada Tuhan, ya, itu akan mudah diterima. Ya, itu. Jadi jangan sampai terpengaruh pada pemikiran, oh, anak-anak jangan dulu diajarin hal-hal yang abstrak, gitu, yang tidak. Justru Rasul mencontohkan begitu. Ya, mencontohkan begitu. Ya, jadi kewajiban atau ilmu yang harus kita pelajari pertama kali adalah mengenal Allah. Ya, kalau kewajiban dalam amal, kalau ini kan ilmu, ya. Kalau dalam amal, ya, tentu kewajiban paling pertama adalah syahadat. Ya, ketika orang misalnya belum masuk Islam, apa yang harus dia lakukan? Ya, langsung bersyahadat kalau dia meyakini bahwa Islam itu benar. Ya, jadi tidak harus, saya mau belajar dulu, padahal dia udah yakin bahwa Islam ini agama benar. Nah, ketika orang sudah meyakini agama Islam itu adalah yang benar, langsung bersyahadat, jangan ditunda. Ya kan? Karena takut keburu meninggal. Dia meninggal bukan dalam keadaan Islam. Ya,
jadi jangan sampai begini, ketika ada orang datang mau masuk Islam ya ke kita, ya kamu terus kita tanya, apa kamu sudah benar belajar Islam? Belum, belajar dulu, jangan. Ya jangan disuruh belajar dulu, suruh syahadat dulu. Jadi kalau dalam segi amalan, kewajiban paling pertama adalah bersyahadat. Nah, setelah dia bersyahadat, meyakini, baru dia kemudian belajar memperdalam lagi Islam. Ya, yaitu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Ya, sambil juga kewajiban-kewajiban yang sudah mulai ya dia wajib melakukannya, ya segera dipelajari. Sholat kan tidak nunggu dia belajar dulu sampai bisa ya lalu baru sholat, tidak. Ketika orang bersyahadat masuk Islam langsung ketika itu wajib sholat. Ya, tapi melakukannya sesuai kemampuan. Belum bisa Al-Fatihah, ya bisa pakai zikir-zikir dulu. Ya, misalnya apa? Subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir-zikir yang dia baca, yang dia bisa. Walaupun Al-Fatihah itu kan hukumnya wajib. Tapi kalau belum bisa gimana? Belum bisa Al-Fatihah, karena Islam ini tidak memberatkan. Ya, Islam itu memberikan kemudahan. Ya, dan juga tidak membebani orang di luar kemampuannya. Ya, makanya kalau belum bisa membaca Al-Fatihah, baca zikir-zikir seukuran Al-Fatihah. Ya, seukuran lamanya standar ya orang membaca Al-Fatihah. Nah, di waktu tersebut dia baca zikir-zikir yang dia bisa. Ya, begitu juga doa-doa sholat yang lainnya. Sambil perlahan-lahan dia belajar. Karena nggak bisa ditunda itu kewajiban itu. Nggak bisa ditunda, segera dilakukan. Nah, apa ya mengenal Allah ini, ma'rifatullah, di sini dijelaskan. Ya, ada yang membaca dulu nih, Mas Chandri. Silakan, biasa udah mulai belum? Ada latihan. Siapa silakan yang mencoba. Ya. Ada Ustaz. Ada ya? Mau nyoba? Nggak usah takut salah nih. Perbaiki. Ya baik, kalau belum siap. Ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi, yaitu mengenal Allah azza wa jalla dengan hati, qalbi ya. Ma'rifatan, dengan satu pengenalan, pengetahuan. Tastalzimu, ya, yang menuntut ya atau mengharuskan, qabula ma syara'ahu, menerima apa yang dia syariatkan. Ya, jadi mengenal Allahnya itu, ketika orang semakin mengenal Allah, ya, dia siap dengan syariat ya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya untuk diamalkan. Gitu. Karena kalau orang itu benar ya, semakin mengenal Allah, dia akan tahu kekuasaan Allah ya, bagaimana sifat-sifatnya, keagungannya. Ya, itu akan mendorong dia. Termasuk juga bagaimana siksanya yang begitu keras. Ya, maka itulah ya akan mendorong dia untuk beramal. Ya, akan mendorong dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebetulnya tujuan dari belajar ilmu. Ya, tujuan dari belajar itu adalah menghasilkan rasa takut kepada Allah. Jadi belajar dalam Islam itu begitu tujuannya. Ya, jadi kalau ada orang belajar ilmu tapi semakin jauh dari Allah, semakin sombong, berarti belum benar itu cara belajarnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin tinggi ilmunya, para ulama itu kan sangat tinggi ilmunya, mendalami ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang Allah, ya, maka dia semakin takut kepada Allah. Sama seperti halnya ada seorang yang buta yang dikisahkan dalam Al-Quran, seorang sahabat ya, yang bernama siapa? Dan itu menjadi sababun nuzul turunnya surat Abasa. Ya, ada yang tahu siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Abdullah bin Umi Maktum itu dikisahkan ya di dalam Al-Quran. Dan itu menjadi satu contoh, ya, satu model bagaimana seharusnya orang belajar menuntut ilmu. Kita bisa lihat seorang yang buta saja, ya, itu kan disindir ya Nabi Abasa wa tawalla, ya, beliau ya dia. Jadi Allah sangat halus sekali menyindir Nabi Muhammad. Jadi tidak langsung kamu, tidak. Karena ini kan menegur kesalahan dengan cara yang sangat halus. Dia maksudnya Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling, anja ahul ahmad, karena datang kepadanya seorang yang buta. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, tahukah engkau barangkali dia ingin mensucikan dirinya. Ya, au yadzakaru fatanfa'ahu dzikr. Ya, atau dia mengambil pelajaran lalu pelajaran itu bermanfaat baginya. Ya, amma man istagna ya fa antalahu taswadda, adapun orang yang menyombongkan diri, kamu serius ya menghadapinya. Itu para pemuka Quraisy ya. Jadi Rasulullah sedang dakwah ke para pembesar Quraisy, tiba-tiba datang orang buta ini. Ya, itu kan sebetulnya menjatuhkan mental Nabi Muhammad, akan dicemooh, akan dilecehkan. Ya, akhirnya beliau agak cemberut gitu dengan kedatangan. Sebenarnya kan kesalahan ini tidak terlalu besar, tapi inilah menunjukkan Rasul itu maksum ya. Sekecil apapun dikoreksi oleh Allah. Karena kalau cemberut di hadapan orang buta ya, kira-kira pengaruhnya ada nggak ke orang butanya? Nggak ada masalah. Orang buta nggak lihat, ya, nggak tahu Rasul tersenyum apa cemberut gitu kan. Tapi itu ditegur oleh Allah. Ya, man istagna fa anta lahu tasada wa ma alaika alla yazakka wa amma man jaa, lihat sini, wa amma man jaaka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu yas'a, dengan berusaha. Seorang yang buta dia mau belajar ke Nabi, ya tentu dengan bersusah payah, nyari-nyari jalan gitu kan. Ya, kita bisa bayangkan ini menjadi contoh ya, menjadi contoh bagaimana orang itu semangat dalam belajar ya. Lalu apa yang mengiringi dia dalam usaha untuk belajar atau bahkan menjadi tujuannya adalah wa huwa yakhsha, dan dia punya rasa takut kepada Allah. Nah, jadi itu tujuan belajar menuntut ilmu itu agar diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Dan itulah yang mendorong ya para sahabat itu belajar kepada Rasul itu adalah karena punya rasa takut kepada Allah. Makanya ketika di awal Rasul berdakwah ya kepada umatnya, kepada kaumnya, ketika itu yaitu memberikan peringatan dulu agar tumbuh rasa takut di dalam dirinya. Ketika dikumpulkan ya oleh Rasul itu di Bukit Sofa itu kan dipanggil ya, setiap orang dipanggil ya Bani Hashim ya Bani Abdul Muthalib, bahkan perorangan dipanggil, sampai keluarga beliau juga dipanggil ya Fatimah anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka gitu ya. Jadi itu tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Nah, karena rasa takut kepada Allah itulah orang takut nanti celaka di akhirat ya, masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana cara agar selamat nanti? Itu tidak ada cara lain kecuali belajar Islam ya. Karena
beramal ya, mengamalkan Islam ini tidak bisa tanpa belajar. Nah, itulah yang harus mendorong orang belajar itu adalah punya perasaan rasa takut kepada Allah. Karena orang yang punya rasa takut kepada Allah itulah yang akan mendapat manfaat dari pelajaran-pelajaran. Ya, itu banyak di dalam ayat-ayat Quran disebutkan seperti itu. Ya, misalnya dalam surat Ambasa kan, fadzakir in nafa'atin dzikra, ya kan, sayadzakaru may yakhsha. Ya, maka berikan peringatan, akan mendapatkan manfaat dari peringatan itu siapa? Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Ya, wa yatajannabuhal ashqa. Ya, dan akan menjauhi peringatan-peringatan itu, pengajaran-pengajaran, kajian-kajian, nasihat-nasihat, itu akan dijauhi oleh siapa? Oleh orang yang ashqa, yang paling sengsara. Alladzi yaslan narul kubra, yang akan masuk ke dalam neraka yang besar, api yang besar. Ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Lalu dia di dalamnya tidak hidup dan tidak mati dan tidak hidup. Nah, jadi ini tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya, maka harus benar belajar. Apapun yang kita pelajari ini semuanya harus menyampaikan kita kepada iman pada Allah. Belajar tentang alam ya. Ya, jadi jangan dipelajari sebagai wawasan saja. Harus diingat bahwa yang menciptakan alam yang begitu hebat ini adalah Allah. Sekarang di dunia pendidikan dengan sistem yang sekuler itu dijauhkan, tidak dihubungkan. Ini harus dirubah, harus diperbaiki. Orang belajar tentang ilmu-ilmu ya alam itu ya dipisahkan, dilepaskan untuk mengingat penciptanya. Ya, seharusnya ya orang belajar ya tentang ilmu-ilmu alam di dunia ini ya harus selalu diingatkan kepada penciptanya agar semakin tumbuh keimanan di dalam diri. Nah, ini ya, sehingga tidak sampai kepada kesombongan. Wal id'ana. Nah, wal id'ana ini wawunya atop kemana ini? Udah belajar tentang atop. Jadi dia ngikutnya kemana? Dan kemana gitu. Ya, tadi kan mengenal Allah dengan suatu pengenalan yang menuntut untuk menerima apa yang dia syariatkan dan patuh id'ana. Jadi menuntut patuh, jadi ke qabula berarti ya. Itu namanya atop. Kalau atop itu dia mengikuti. Kalau yang diikutinya fathah, qabula berarti dia harus ikut fathah. Wal id'ana gitu. Mengikuti akhirannya, huruf akhirnya. Itu namanya atop. Bisa atop, bisa sifat ya yang mengikuti itu. Sifat misalnya kita mengucapkan Bismillahirrahmani. Kenapa Rahmani tidak Rahmana? Karena sifat bagi Allah. Allahnya kan kasroh. Allahi. Nah, maka sifat-sifat setelahnya ikut semua akhirannya kasroh. Bismillahirrahmanirrahimi. Malikil Qudusi Salamil Mu'minin semua terus. Tapi kalau awalnya yang disifatinya doma, ikut doma. Allahu misalnya, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Malikul Qudus terus doma. Jadi itu namanya tawabi yang mengikuti ya. Wal id'ana dan patuh, wal inqiyada lahu dan tunduk kepadanya. Wa tahkima syariatihi dan menjalankan hukum syariatnya. Allati ja'a biha rasuluhu, ya yang dibawa oleh Rasulnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Ya, jadi jaa itu kan secara asal artinya apa? Jaa, datang. Ya kan? Idza jaa nasrullah. Bila datang pertolongan Allah. Tapi kalau ditambah bi setelahnya jadi apa artinya? Jadi membawa. Ya, jadi datang, jadi mendatangkan atau membawa. Jadi yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad SAW. Karena ini konsekuensi ya, karena tidak bisa orang itu mengenal Allah sebagai Tuhannya, satu-satunya pencipta, ya, pengurus, penguasa. Ya, tapi setelah itu dia tidak mau ibadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ya maka tidak benar imannya. Jadi satu kesatuan, ya, disebut tauhid. Ya, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi harus menuntut dia agar beribadah hanya kepada Allah sekaligus siap untuk menjalankan syariatnya. Ya, makanya kalau ada orang Islam yang meyakini Allah adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, tapi dia tidak menerima syariat dari Allah atau pilih-pilih syariatnya. Nah, ini tidak bisa dikatakan beriman. Ya, karena orang yang masuk Islam beriman itu harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini dengan kafah secara sempurna, ya. Jadi nggak bisa milih-milih. Makanya salah satu yang akan membatalkan keislaman seseorang adalah tadi ketika mengatakan orang boleh tidak menjalankan syariat atau tidak mengatakan tidak wajib menjalankan syariat. Ya, kalau dia mengatakan itu secara sadar, diyakini seperti itu batal keimanan. Atau mengatakan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak relevan lagi di zaman sekarang. Udah kuno, harus dirubah, disesuaikan dengan zaman. Nah, jelas itu udah murtad. Ya, karena itu konsekuensi. Harus menerima syariat. Syariat yang Allah turunkan ini kholidah, syariat yang abadi sampai hari kiamat. Ya, tidak ada lagi perubahan. Dan semuanya pasti cocok dengan sejaman. Zaman apa saja cocok syariat Islam ini. Hanya dalam pelaksanaan teknis, sarana, ya media itu bisa berubah. Ya, tapi kan inti syariatnya sama. Ya, inti syariatnya sama. Wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih. Dan seorang hamba mengenal terhadap Rabb-nya. Bin nadhari, dengan melihat atau memperhatikan. Fil ayati syar'iyati, pada ayat-ayat syariat, fi kitabillah ya azza wa jalla, dalam kitab Allah azza wa jalla, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wan nadhari, nah ini juga atop juga ya, mengikuti ke nadhari sebelumnya. Dan melihat, memperhatikan. Fil ayatil kauniyati, pada ayat-ayat kauniyah. Kaun itu artinya alam semesta. Allati hiyal makhluqatu, yang dia adalah makhluk-makhluk. Fa innal insana kullama nadhara, karena sesungguhnya manusia setiap kali melihat fitil kal ayati, pada ayat-ayat tersebut, izdada ilman, bertambahlah ilmunya, bi khaliqihi, terhadap khaliknya, penciptanya, wa ma'budihi, dan yang diibadahi olehnya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman,
wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi ini ada ayat, tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian mengapa kalian tidak memperhatikan. Nah, berarti di sini ada dua ayat ya. Satu ayat apa? Syariah. Ya, ayat syariah atau disebut juga ayat qauliyah. Perkataannya itu yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini yang harus kita baca, harus kita pelajari terus ayat-ayat ini, tanda kekuasaan Allah. Karena dia adalah mukjizat. Kalau kita membaca, mendalaminya, pasti kita akan menemukan kehebatan-kehebatannya, keajaibannya, ya, yang membuat kita semakin iman. Ya, makanya kan ciri orang beriman dalam surat Al-Anfal. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ya, bertambahlah iman. Gitu. Jadi bagaimana tingkatan iman kita, ya, itu akan sangat dipengaruhi oleh ilmu. Kalau kita ingin meningkat iman kita, ya terus pelajari Islam. Belajar seperti ini adalah cara untuk meningkatkan iman. Ya, meningkatkan iman. Itu sebagaimana tadi disebut. Ya, jadi ketika dibaca itu didengarkan, ya maksudnya dia mengamati, ya, mentadaburi, ya, dengan paham artinya, ya, bagaimana bisa mentadaburi, merenungkan kalau nggak paham artinya. Itu. Jadi waktu kita sholat, ya, nikmati bacaan imam. Itu bukan karena suaranya yang bagus, bukan karena langgamnya yang bagus, tapi karena apa? Karena kita menikmati apa yang terkandung di dalam ayat itu. Ya, kemudian irama yang dibaca oleh imam. Kalau imam itu dia paham isi kandungan ayat itu, ya, itu iramanya sesuai dengan isi kandungan. Nah, itu akan menyentuh. Ya, akan menyentuh orang yang mendengarnya. Ya. Jadi tidak kan kebanyakan orang sekarang hanya menikmati dari langgamnya, dari suaranya, tapi isi kandungannya dia nggak tahu. Nah, ini keliru. Ya, itu makanya ada ilmunya dan akan ketahuan. Karena misalnya kalau dalam ayat itu bertanya, berarti kan iramanya harus disesuaikan dengan pertanyaan. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, gitu. Itu bertanya. Ya, jadi irama yang dipakai, nah itu sesuai dengan isi kandungan ayat. Nah, kita menikmatinya itu di situ dan itu akan menambah keimanan. Makanya kata Allah, taral mu'minina taro a'yunahum tafidu minad dam'i, ya, mimma arafu minal haqqi. Kamu lihat orang-orang beriman itu mencucurkan air matanya ketika dibacakan Quran itu. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya. Ya, ini nangis tadi karena nada sedih gitu. Nada sedih ikut nangis. Tanpa tahu apa isi yang sedang dibaca. Ya, jadi itu. Jadi memperhatikan, terus mempelajari ayat-ayat qauliyah, syariah, ini akan menambah iman kita. Makanya kata Utsman bin Affan, kalaulah benar hati kita itu bersih, tidak akan pernah kenyang dengan ayat-ayat Allah, dengan Quran.
Jadi kalau ada orang bosan ya baca Quran, mendengar Quran, mengkaji Quran, nah itu berarti perlu dipertanyakan hatinya ini. Ya, karena jadi penghalang. Kalau orang hatinya bersih terbuka, dia tidak akan pernah kenyang karena akan terus menginginkan kesegaran Quran itu. Nggak akan pernah puas, nggak pernah bosan. Karena menikmati terus. Itulah kenikmatan batin, kenikmatan rohani yang jauh lebih besar daripada kenikmatan fisik. Kalau orang makan sepiring udah kenyang, mau dipaksain malah nggak enak gitu. Tapi kalau nikmat batin itu nggak ada batas. Orang sudah menikmati sholat sampai Rasul bengkak-bengkak kan sholat malam itu. Menikmati bacaan Quran, menikmati mengkaji Quran, mengkaji ilmu, itu kenikmatan batin. Ya. Yang orang itu nggak akan pernah kenyang terus. Nah, jadi itu cirinya kata Utsman bin Affan. Ya, kalau hati itu bersih, maka tidak akan kenyang dengan firman Allah. Makanya kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah ada kunci di hati mereka? Ya, jadi ada kunci penghalang orang untuk mentadabburi Al-Qur'an. Banyak penghalangnya itu. Apakah kesombongan, apakah maksiat dan sebagainya. Ya. Nah itu yang pertama ayat qauliyah. Nah yang kedua ayat kauniyah di alam. Jadi ayat yang terbuka. Setiap orang bisa merenungkan ciptaan-ciptaan Allah ini. Dan banyak di dalam Al-Quran mendorong kita untuk memperhatikannya. Ya, untuk memperhatikannya. Baik itu yang ada di bumi, ya, di langit. Bahkan pada diri kita sendiri. Ya, kita lihat di diri kita ya, dari mulai susunan tubuh, gitu kan. Bagaimana hebatnya Allah menciptakan ini. Nah itu ada sebagai bagian dari cara untuk mengenal Allah. Jadi nggak usah rumit-rumit mengenal Allah. Melalui ayat Qur'aniyah atau qauliyah dan ayat kauniyah. Itu aja. Untuk mengenal Allah ini. Ya, tidak bisa hanya dengan akal semata. Nah ini, ya, kadang sebagian orang mempelajari tentang akidah, ya, ilmu ketuhanan hanya menggunakan akal, ya, pasti akan keliru, ya, akan menyimpang kalau hanya menggunakan akal. Ya, tapi kalau kita mempelajari, ya, isi kandungan, ya, Al-Quran itu, maka akan benar di dalam mengenal Allahnya. Ya, jadi itu aja dimaksimalkan. Ya, dan dengan menjalankan syariat tadi. Karena ada orang yang buat cara-cara sendiri. Kayak mengenal Allah, dekat dengan Allah, ya, dia buat cara zikir-zikir sendiri misalnya, ya. Dengan diulang-ulang terus. Ya, bahkan dengan cara-cara gerakan-gerakan gitu ya, bahkan nari-nari dan sebagainya. Orang sufi, orang tarekat, ya, tapi tidak mempelajari sumber, ya, Al-Quran dan Sunnahnya, tidak mempelajari hukum Allah. Nah itu tipuan, membuat orang tersesat. Ya, baik, cukup ya. Kalau ada yang ditanyakan. Berapa menit lagi ada? Ya, cukup ya. 9 menit lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.